Berita kali ini datang dari Marc Marquez yang sudah mempunyai murid dan dididik menjadi juara, bahkan banyak yang bilang bakal jadi alien baru di jagat balap motor. Berita selanjutnya, Jorge Martin yakin Aprilia akan tetap support maksimal untuk kalahkan Ducati. Dan berita tak kalah mencengangkan ialah pernyataan Casey Stoner yang menyebut memang motor Pecco Bagnaia disabotase. Simak, ini dia berita selengkapnya. Marc Marquez sudah punya murid kesayangan. Netizen, ini lagi dididik atau lagi dibikin jadi juara? Di balik kesuksesannya di MotoGP, Marc Marquez ternyata juga mulai membangun warisan untuk generasi berikutnya. Salah satu nama yang kini paling sering dikaitkan dengannya adalah Máximo Cuillés, pembalap muda Spanyol yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan. Cuillés bukan hanya sekadar mengenal Marc Marquez. Ia berada di bawah bimbingan langsung Marc dan Alex Marquez, mulai dari cara menghadapi balapan, membangun mental juara, hingga memahami strategi saat bertarung di lintasan. Menariknya, Cuillés mengakui bahwa dirinya memang banyak belajar dari Marc. Ia mempelajari bagaimana sang juara dunia membaca situasi balapan, menentukan momen untuk menyerang, hingga mengelola tekanan saat bertarung memperebutkan posisi terdepan. Bagi Cuillés, pengalaman dua bersaudara Marquez menjadi sekolah yang sangat berharga. Performa impresif Cuillés di musim ini pun membuat namanya semakin sering dibicarakan di paddock. Sejumlah pengamat bahkan mulai berspekulasi bahwa Marc Marquez sedang membantu membuka jalan agar Cuillés bisa naik ke MotoGP pada musim 2028. Rumor yang beredar menyebutkan, Gresini Racing menjadi destinasi yang paling memungkinkan. Tim tersebut dikenal sebagai tempat yang tepat bagi pembalap muda untuk berkembang sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi, hubungan dekat antara Cuillés dan keluarga Marquez membuat spekulasi itu semakin menarik. Apalagi Marc dikenal bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga sosok yang senang membimbing talenta muda yang dianggap memiliki potensi besar. Namun, jalan menuju MotoGP tentu tidak semudah itu. Cuillés tetap harus membuktikan kemampuannya di lintasan. Karena pada akhirnya, di dunia balap, mentor bisa membuka pintu, tetapi yang menentukan tetaplah hasil di atas motor. Kalau kalian jadi Máximo Cuillés, dikasih mentor Marc Marquez bakal ngapain dulu? Minta diajarin teknik menikung, minta bocoran cara jadi juara dunia, minta selfie dulu, ilmunya belakangan. Tulis jawaban kalian di komentar. Jangan-jangan Marc lagi cari murid baru. Jorge Martin yakin Aprilia akan tetap mendukungnya mengejar gelar juara dunia MotoGP 2026 meski ia akan hengkang ke Yamaha pada akhir musim. Saat ini Martin memimpin klasemen sementara, namun ia terlibat persaingan sengit memperebutkan gelar bersama rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, serta pembalap Trackhouse, Ai Ogura. Selain itu kebangkitan Ducati dan Marc Marquez juga turut menjadi ancaman serius. Dengan Bezzecchi yang telah dipastikan bertahan di Aprilia setelah 2025, persaingan internal di tim pabrikan menjadi sorotan. Menanggapi kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan, Martin mengaku yakin Aprilia tetap akan mendukungnya. Dalam wawancaranya dengan Motosprint, ia menyampaikan keyakinan tersebut. Jika saya bisa terus bersaing memperebutkan gelar hingga akhir musim, itu tentu menjadi keuntungan. Namun, saya harus bisa mencapainya, dan untuk itu saya membutuhkan konsistensi, kata Martin. Martin juga menegaskan bahwa CEO Aprilia, Massimo Rivola, memiliki tujuan untuk menempatkannya dalam posisi terbaik agar bisa menjadi juara dunia. Saya pikir tujuan Rivola adalah membantu saya memenangkan gelar. Pada akhirnya saya fokus pada diri sendiri, dan saya yakin dia akan melakukan segala yang mungkin agar saya bisa menang. Karena itu, saya merasa tenang, ujarnya. Carlo Pernat mengatakan, Morbidelli bukan lagi pembalap yang kita kenal. Musim ini tampaknya akan menjadi musim terakhir Franco Morbidelli di MotoGP. Juara dunia Moto2 2017 itu sudah tidak lagi mampu bersaing, baik secara mental maupun di lintasan. Carlo Pernat berbicara terus terang tentang Franco Morbidelli, dan itu sangat menyakitkan.
Menurutnya, sejak kecelakaannya di Portimao, Morbidelli telah kehilangan ketajamannya, terutama secara mental. Frankie secara mental sudah tidak lagi berpeluang memenangkan kejuaraan, dan bukan hanya dalam hal berkendara. Sayang sekali, karena di masa lalu, saat masih di Yamaha, dia selalu berada di depan, ujar Pernat kepada Speedweek. Menurut saya, kecelakaan terkenalnya di Portimao benar-benar memengaruhinya. Saya tidak tahu apakah dia masih merasakan dampaknya. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, karena dia bukan lagi pembalap yang kita kenal. Kita tidak boleh lupa bahwa dia balapan untuk tim dengan insinyur-insinyur ternama. Di VR46, semua insinyur adalah mantan teknisi Valentino. Ini adalah tim yang solid dan terorganisir dengan baik. Franco mendapat manfaat dari dukungan tak tergoyahkan dari Valentino, yang merupakan temannya. Tetapi secara mental, seperti yang mereka katakan di Italia, rantai itu telah putus selama beberapa tahun sekarang, tambah Carlo Pernat. Saya tidak suka mengatakannya seperti ini, tetapi dia adalah seorang pembalap yang mungkin tidak akan menjadi pembalap lagi. Analisis saya tentang paruh pertama musim Morbidelli, sayangnya, tidak memuaskan. Namun, saya berharap jika dia ingin terus balapan, dia akan menemukan tempat di kejuaraan dunia Superbike, pungkasnya. Casey Stoner bela Pecco Bagnaia, motornya sudah tidak sama. Dalam sebuah wawancara dengan MotoGP, legenda Ducati Casey Stoner melakukan pembelaan terhadap situasi Pecco Bagnaia yang kesulitan mulai musim 2026. Saya sangat menyesal untuk Pecco. Tanpa ragu, belakangan ini dialah yang paling banyak menderita. Semua orang mengkritik caranya mengeluh, dengan mengatakan bahwa dia menggunakan motor yang sama seperti sebelumnya. Namun, saya bisa mengatakan, dari luar, bahwa motornya tidak sama. Pecco adalah pembalap dengan gaya berkendara yang sangat halus dan sangat sensitif, dan saya melihat motornya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Pecco adalah pembalap pertama yang membawa gelar juara kembali ke Ducati setelah saya, dia memenangkan 2 gelar berturut-turut dan kemudian finish di posisi kedua. Dia adalah satu-satunya pembalap di tim pabrikan Ducati yang benar-benar kompetitif. Saya senang melihat apa yang akan terjadi di masa depan untuknya. Saya berharap dia menemukan motivasi baru dan keluarga baru di Aprilia, sehingga dia dapat kembali balapan sesuai gayanya dan dengan cara yang membuatnya merasa paling percaya diri. Setuju sama Stoner, motor Pecco Utge sama, selalu saja bermasalah. Coba kalau saja Pecco dikasih motor yang dia pengen. Kelar tuh Marawes. Toprak Razgatlioglu mengakui bahwa meski mengendarai Ducati sekalipun, ia belum tentu mampu langsung memenangi balapan pada musim debutnya di MotoGP. Menurut juara World BK 3 kali itu, faktor motor sangat menentukan hasil di MotoGP. Dengan Yamaha M1 yang belum kompetitif, ia masih kesulitan bersaing dan baru mampu meraih hasil terbaik finish ke-11 setelah 11 seri. Dalam wawancara dengan Motosprint, Toprak diminta menanggapi keraguan manajernya, Kenan Sofuoglu, yang menilai ia belum tentu bisa langsung memenangi balapan bersama Ducati pada musim debutnya. Ia pun sependapat dan berkata, jika saat ini saya memiliki motor terbaik di grid, mungkin saya bisa bermimpi meraih podium. Namun, saya benar-benar tidak yakin. Tahun ini harus dijalani apa adanya, dan saya berharap pada 2027 nanti saya bisa membuat perbedaan. Ia kemudian menjelaskan proses adaptasinya di MotoGP. Saat musim ini dimulai, saya memiliki gambaran yang jelas tentang situasinya. Namun setelah menjalani berbagai tes, semuanya tidak lagi sesederhana itu. Saya belajar satu hal yang sangat penting. Toprak lalu melanjutkan, jika Anda memiliki paket motor yang bagus, Anda akan selalu bisa tampil cepat. Jika tidak, Anda akan berada di barisan belakang. Situasinya mirip seperti Formula 1. Meski menghadapi banyak tantangan, Toprak tetap optimistis terhadap masa depannya bersama Yamaha dan Pramac. Saya tetap optimistis dan terus belajar karena tahun pertama memang merupakan masa pembelajaran. Saya berharap kami bisa berkembang bersama musim depan karena saya percaya kepada Yamaha dan tim Pramac. Itulah alasan saya datang ke MotoGP.